Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2824. Dunia luar. Di atas langit Wenzu, Lu Hongpao, yang telah memperhatikan pergerakan kota kuno Jiuyao, tiba-tiba duduk tegak dari awan putih. Ketika gulungan perak itu muncul, dia tidak bisa lagi menangkap aura apapun yang berhubungan dengan Sui. Rasanya seperti menghilang sepenuhnya dari kota kuno Jiuyao, dan terisolasi ke bagian waktu dan ruang yang lain. Tuanku, apa yang terjadi? Raja Iblis Lian Luo sangat menyadari bahwa tuannya tampak kesal, dan seluruh auranya sangat aneh. Ada yang tidak beres. Lu Hongpao berdiri perlahan, jubah merah menyalanya berkibar di atas awan putih. Aku tidak menyangka iblis batin Jiang Wuchen akan memiliki kartu truf yang begitu kuat. Hati Lian Luo bergetar, bisa disebut kartu haul yang kuat oleh tuannya ditakdirkan bukan masalah kecil. Dia bertanya, apakah kamu ingin bergerak? Lu Hongpao menggelengkan kepalanya, bencana ini akan diselesaikan sendiri, aku hanya bisa menjamin bahwa dia tidak akan mati. Di kota kuno Jiuyao, suara pertempuran terdengar keras. Gadis kecil dan pelayan pedang itu telah membunuh 9 surga. Dan di kota itu, pertempuran antara ratusan raja surgawi dan sekelompok jiwa berdosa juga sangat tragis. Sesekali seorang raja surgawi meninggal. Kadang-kadang, tubuh beberapa jiwa berdosa terlihat hancur dan menghilang. Tidak ada yang melarikan diri. Kota kuno Jiuyao telah lama ditutup, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Tuan, apakah dia telah dikomploti? Gadis kecil itu telah memperhatikan bahwa Suyi dan Chen Xinghe menghilang begitu saja. Awalnya, dia seharusnya senang, bagaimanapun juga, dia sekarang telah melarikan diri dari penjara pemenggalan, dan jika Suyi meninggal, dia akan sepenuhnya bebas. Tetapi dia sama sekali tidak senang. Karena dia tahu bahwa bahkan jika Suyi meninggal, keberadaan dalam sarung pedang busuk itu tidak akan pernah melepaskannya. Jidu, kamu benar-benar pantas mati. Mata gadis kecil itu merah padam, seolah-olah dia akan berdarah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura berdosa dan pembunuh yang luar biasa. Dia tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengalahkan Jidu sepenuhnya dan membunuh semua raja surgawi itu. Boom! Dia membalik telapak tangannya, dan tombak berwarna darah muncul. Tombak itu dipenuhi dengan aura pembunuh yang menyeramkan seperti guntur. Dengan tusukan biasa, tombak itu menembus langit, membunuh pelayan pedang dan terbang mundur. Pelayan pedang itu tampak acuh tak acuh dan menanggapi dengan seluruh kekuatannya. Dia berutang nyawa pada Jiang Wuchen saat itu, tetapi sekarang dia mati dalam pertempuran, itu tidak lebih dari sekadar membayar kembali nyawanya. Pada saat yang sama, di dunia misterius ruang dan waktu, kosong dan sunyi, ladang di sekitarnya luas, semuanya tidak ada, dan kosong. Suyi dan Chen Xinghe muncul begitu saja. Di kejauhan, Master Pedang Jahat juga muncul. Sesampainya di sini, Master Xie Jian jelas-jelas benar-benar santai, dan berkata sambil tersenyum, di ruang tanpa batas ini, bahkan Kaisar Surga tidak bisa masuk. Dengan kata lain, mulai sekarang, tidak ada yang bisa datang untuk menyelamatkanmu. Suyi melihat sekeliling, sedikit mengernyit. Dunia rahasia ini sangat aneh, dan tidak ada aura dao sama sekali, sunyi senyap, kosong, dan sepi. Bagi para kultivator lain, mereka ditakdirkan untuk merasa bingung dan merasa ditinggalkan tanpa harapan oleh surga. Tetapi Suyi berbeda, dao-nya semua dicari dari dirinya sendiri, dan hal yang sama berlaku untuk cara abadi untuk membuktikan dao. Bahkan jika dao surga menghilang, dao-nya dapat bertahan selamanya. Lalu mengapa kamu tidak melakukannya? Suyi berkata, singa melawan kelinci dengan sekuat tenaga. Jika kau memiliki kekuatan absolut untuk menghancurkan, mengapa repot-repot bicara omong kosong? Master Xie Jian tersenyum dan melambaikan jubah lengan bajunya. Sosok Moran He dan Fu Lingyun muncul begitu saja. Itu hanya 2 semut. Mengetahui bahwa aku tidak dapat mengancammu dengan mereka, mereka tidak berharga bagiku. Aku akan mengembalikan mereka padamu. Master Xie Jian mengangkat tangannya untuk melepaskan kurungan pada mereka berdua, dan melemparkan mereka ke Suyi di udara. Chen Xinghe bergerak, mendukung Molan He dan Fu Lingyun, dengan hati-hati memeriksa kondisi mereka berdua, dan mengangguk kepada Suyi sampai dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Suyi berkata, menunjukkan belas kasihan. Master Xie Jian tertawa, karena aku tidak peduli dengan hidup atau mati mereka, mengapa membunuh mereka dengan sengaja? Tidak perlu. Sambil berbicara, dia mengubah topik pembicaraan, ini seharusnya menjadi pertemuan terakhir kita, dan pada akhirnya, hanya satu orang yang ditakdirkan untuk meninggalkan ruang tanpa batas ini hidup-hidup. Sebelum itu, aku ingin mengobrol denganmu. Suyi berkata, katakan.
Master Xie meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengangkat matanya untuk melihat ke langit. Lapangan takdir telah lama berbeda dari sebelumnya, dan beberapa perubahan yang tidak terduga juga telah terjadi di sungai takdir yang panjang ini. Saya yakin Anda seharusnya telah memperhatikan bahwa semua perubahan yang mengejutkan itu datang dari sisi lain sungai takdir yang panjang. Dikatakan bahwa perjanjian misterius yang dibuat oleh guru besar kota Kaisar Pedang telah dihancurkan. Tanpa penindasan perjanjian Suan-Suan, sudah ada banyak kengerian, yang meninggalkan sisi lain takdir, mencoba untuk campur tangan dalam hal-hal di sungai takdir yang panjang. Master Xie menunjuk ke dunia rahasia ruang dan waktu ini, pemilik dunia ruang tanpa batas ini, Yun Wuxiang, datang dari sisi lain takdir. Setelah jeda, dia berkata, aku punya kesan yang sangat buruk tentang orang ini. Dia menyendiri dan sombong. Ketika dia melihatku, dia tampak seperti penguasa yang sedang memandang rendah semut-semut di tanah. Dia mendiktekan perintah dan sangat mendominasi. Ekspresi tegas dan dalam muncul di wajah Master Xie. Saat itu, aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku akan membunuh bajingan ini di masa depan. Seketika, dia tersenyum, tentu saja, aku harus mengatakan bahwa meskipun Yun Wuxiang memiliki penampilan yang mengerikan, justru karena aku mengenalnya, aku mempelajari beberapa rahasia dan hal-hal lain dari dirinya. Saat itulah aku menyadari bahwa kehidupan pertama kita, dahulu kala, sudah menjadi eksistensi seperti penguasa tertinggi di sisi lain takdir. Kota Kaisar Pedang, begitu kuat sehingga dunia di sisi lain tidak dapat mengangkat kepalanya. Ekspresi kerinduan muncul di alisnya, pada saat itu juga aku menemukan bahwa Kaisar dunia ini, tidak lebih dari itu. Di hadapanmu dan aku di kehidupan pertama kita, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk berlutut dan memohon untuk bertemu denganmu. Master Xie menatap Su Yi dengan tajam, dengan ketulusan di matanya, Su Yi, mari kita bekerja sama. Semua keluhan tidak ada artinya sama sekali, tetapi kamu dan aku bergandengan tangan, selama kita memiliki Taoisme kehidupan pertama, kaisar macam apa, takdir macam apa yang tidak sepadan sama sekali. Senyum. Pada saat itu, siapa di dunia ini yang tidak bisa dibunuh? Kemana di dunia ini yang tidak bisa pergi? Matanya liar dan penuh ambisi, aku bisa membunuh semua musuhmu untukmu. Di kejauhan, Sungai Moran dan Fu Lingyun tampak seperti disambar petir. Su Yi, nama ini, beberapa tahun yang lalu, pernah menyapu seluruh wilayah langit abadi seperti badai. Bagaimana mungkin kamu tidak pernah mendengar tentang Moranhe, yang merupakan Raja Surga, dan Fu Lingyun, yang berada di jalan keabadian? Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Li Muchen, yang telah berjalan bersama mereka selama ini, akan menjadi Su Yi yang dikabarkan. Mengenai hal-hal di sisi lain takdir yang dikatakan Tuan Xie, mereka tidak memiliki banyak perasaan. Karena aku sama sekali tidak memahaminya, aku belum pernah mendengarnya, jadi tentu saja tidak mungkin untuk bereaksi. Chen Xinghe tampak bingung. Dia membuktikan jalannya di era akhir Dharma, belum lagi mengetahui siapa Su Yi, bahkan dia tidak tahu banyak tentang urusan terkini alam surga abadi. Sebaliknya, itu adalah masalah yang terkait dengan retret takdir yang Lord Xie berbicara tentang hal itu yang membuatnya terkejut. Orang itu memiliki nada bicara yang sangat besar, beraninya dia berteriak-teriak ingin membunuh orang kuat dari sisi lain takdir. Dia bahkan mengklaim bahwa dengan bergandengan tangan dengan leluhurnya, dia tidak akan bisa menempatkan Kaisar Langit di matanya. Ini keterlaluan. Apakah menurutmu itu mungkin? Sebuah seringai muncul di mata Su Yi. Master Xie tidak menganggapnya serius, dan berkata dengan serius, lalu apakah menurutmu ada pilihan lain di sini hari ini? Su Yi berkata, mengapa tidak ada? Xie Jianzun berkata, kamu dapat mendengarkan persyaratan kerja sama terlebih dahulu, dan kemudian belum terlambat untuk membuat keputusan. Su Yi menggelengkan kepalanya, tidak perlu dikatakan, tidak ada yang perlu didiskusikan. Xie Jianzun mengerutkan kening, benar saja, kamu adalah batu di jamban, bau dan keras. Dia melambaikan jubah lengan bajunya. 3 sosok muncul dari udara tipis satu demi satu. Seorang pria tua dengan sosok tinggi, penampilan kurus, dan pelipis abu-abu. Seorang Taois berjubah Tao memegang pengocok debu di tangannya. Seorang pria jangkung setengah baya yang memandang rendah orang-orang seperti seorang kaisar. Itu adalah Kaisar Wentian, Kaisar Kebencian Abadi, dan Kaisar Fuyao. Hanya saja mereka semua adalah Dharmakaya, bukan dewa. Meski begitu, ketika tubuh Dharma dari 3 kaisar surgawi muncul, paksaan yang mengerikan itu masih membuat semua orang tercekik. Sejak di domain dewa, Su Yi telah melihat kekuatan para kaisar surgawi ini selama pertempuran Dingdao, jadi bagaimana mungkin dia tidak menyadari teror lawan. Dia mengerutkan kening, dan segera menghela nafas, untuk berurusan denganku, kamu benar-benar tidak tahu malu. Xie Jianzun berkata, masih tidak terlambat bagimu untuk berubah pikiran. 3 kaisar surgawi itu tidak mengatakan sepatah kata pun,
mereka semua menatap Suyi, seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Semua ini membuat Moranhe dan Fu Lingyun hampir pingsan, benar-benar putus asa. Kehendak tiga kaisar surgawi. Bagi mereka, itu seperti melihat tiga dewa datang. Tekanannya begitu besar sehingga mereka tidak dapat memikirkan perlawanan sama sekali. Chen Xinghe tidak dapat menahan perasaan dingin secara fisik dan mental. Apa asal-usul leluhur tua keluargaku ini, yang tiba-tiba memprovokasi tiga kaisar surgawi untuk mengincarnya? Bagaimana situasi yang putus asa seperti itu dapat diubah? Mengapa berubah pikiran? Suyi berkata, berdasarkan hanya beberapa dari kalian, apakah menurutmu kemenangan sudah pasti? Kata-kata ini tampak sangat arogan. Tiga kaisar surgawi itu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Wen Tiandi mencibir dan berkata, di ruang tanpa batas ini, tidak ada yang dapat campur tangan, dan tidak akan ada lagi perubahan seperti pertempuran penentuan Dao. Fuyao Tiandi tertawa dan bercanda, melihat kamu begitu percaya diri. Mengapa kamu tidak menunjukkan kartumu dan melihat apakah kamu dapat menakuti kami? Kaisar penyesalan abadi mengangguk dan berkata, aku juga menantikannya. Suyi menatap Tuan Xiejian, aku yakin bahwa kehendak dan tanda-tanda dari ketiga kaisar surgawi ini sama sekali bukan kartu trufmu, mengapa kamu tidak menunjukkan semuanya? Mata Tuan Xiejian gelap dan tidak dapat diprediksi, dan dia berkata dengan ringan, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Dari awal hingga akhir, mereka saling berhadapan, dan tidak peduli pihak mana, mereka tidak pernah terburu-buru untuk bergerak. Namun, konfrontasi inilah yang membuat Moranhe dan Fu Lingyun merasa sangat tertekan dan putus asa. Suyi berkata, lupakan saja, memang sudah waktunya untuk memutuskan hasilnya, karena kamu ingin melihat. Begitu dia mengatakan ini, Wen Tiandi tiba-tiba bergerak. Dia mengangkat telapak tangannya dan membalikkan tangannya untuk menekannya ke bawah. Di kehampaan, segel dao emas yang menyilaukan jatuh. Di segel dao, itu diisi dengan prestise kaisar tertinggi. Chen Xinghe terkejut, dia berencana untuk membawa Suyi menghindar, tetapi dia menemukan bahwa di bawah segel dao emas itu, dengan kekuatannya sendiri, dia ditekan dan tidak dapat bergerak sedikit pun. Ini adalah kekuatan kaisar surga, seperti jalan surga yang datang, seperti seorang kaisar yang memerintah dan tunduk. Bahkan kekuatan kemauannya jauh lebih kuat dari Tianjun. Pada saat kritis ini, sebuah tangan panjang ramping tiba-tiba muncul dari udara tipis, menopang segel dao emas. Chapter 2825. Jika Anda mengangkat tangan untuk memegang daun yang jatuh dengan lembut, Anda akan merasa rileks dan tenang. Pemilik tangan besar itu adalah seorang pria dengan rambut panjang terurai, mengenakan jubah hitam besar, dan lengan bajunya bergoyang ke lantai. Itu seperti muncul entah dari mana, tanpa suara. Hanya saja, tidak peduli siapa itu, mereka tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Seluruh sosoknya jelas dekat, tetapi rasanya seperti berdiri di kehampaan tak berujung yang jauh. Semua orang terkejut. Xie Jianzun menyipitkan matanya, dan untuk beberapa alasan, dia merasakan kengerian dan kegelisahan yang tak terlukiskan dari pria berjubah hitam yang muncul tiba-tiba. Tiga kaisar surgawi mengerutkan kening, mata mereka seperti listrik dingin, mereka semua menatap pria berjubah hitam, dan segera, alis menunjukkan keterkejutan dan kecurigaan. Meskipun mereka adalah kehendak, tetapi penglihatan mereka masih ada, tetapi dalam persepsi mereka, pria berjubah hitam itu jelas berdiri di sana, tetapi tampaknya dia tidak ada sama sekali. Seolah-olah pihak lain telah melompat keluar dari kurungan waktu dan ruang, melampaui belenggu takdir, tampaknya ada, tetapi sebenarnya, itu seperti jalan besar tanpa bentuk. Ini membuat tiga kaisar surgawi terkejut, siapa ini? Pada saat yang sama, Chen Xinghe, yang tampaknya dipenjara dan tidak dapat bergerak, dan Mo Lanhe dan Fu Lingyun, yang penuh dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan, semua tekanan pada mereka bertiga tersapu bersih. Seolah-olah dimandikan oleh angin musim semi yang tak terlihat, pikiran menjadi tenang. Mereka bertiga semua terkejut, mata mereka dalam keadaan kesurupan, siapa keberadaan ini? Hanya ekspresi Suyi yang tetap tenang, dan dia mengeluarkan kendi anggur dan menyesapnya. Dalam arti tertentu, ini adalah pertama kalinya iblis hati pertama muncul sejauh ini. Di masa lalu, bahkan jika dia telah bergerak, itu hanya dengan sarung pedang yang busuk, tanpa memperlihatkan sosoknya. Lei Jue Huang Ting Yin, ini adalah aturan Huang Ting, salah satu hukum paling primitif dan tertinggi di era prasejarah. Pria berpakaian hitam itu memegang segel dao emas di satu tangan, seolah menghargai barang antik, hanya saja napasnya terlalu lemah. Sepertinya pemahamanmu tentang aturan Huang Ting hanya dapat dianggap sebagai memasuki ruangan, dan kamu belum benar-benar menyatu menjadi satu. Di kejauhan, Kaisar Wentian mengerutkan kening, bolehkah aku bertanya siapa yang suci? Dia cukup terkejut. Praktik Kaisar Langit terkait erat dengan tahta abadi yang dimilikinya. Dan tahta abadinya adalah Huang Ting Dongtian yang dipadatkan oleh aturan Huang Ting. Di dunia ini,
Hanya dia yang paling tahu sejauh mana dia telah memahami aturan Huang Ting. Yang lain tidak ingin melihatnya. Namun siapa sangka, tetapi kini seseorang telah mengetahuinya hanya dengan melihatnya sekilas. Pria berjubah hitam itu menyatukan kelima jarinya. Segel dao emas itu langsung meledak seperti tahu, berubah menjadi hujan cahaya keemasan seperti butiran pasir, mengambang di antara jari-jarinya dan menghilang. Kemudian, pria berpakaian hitam itu bertepuk tangan dan menatap Su Yi sambil tersenyum. Apakah ini termasuk meminta bantuanku? Su Yi berkata, jika itu termasuk, aku akan memberimu kesempatan untuk memohon padaku sekali di masa depan, dan itu akan seimbang. Pria berjubah hitam, mengapa orang ini semakin kurus sekarang? Bagaimana orang-orang ini berencana untuk mengatasinya? Dia berhenti bercanda dan berbicara tentang bisnis. Su Yi berkata, itu tergantung pada suasana hatimu. Pria berjubah hitam itu menggosok hidungnya, yah, aku tidak bertanya. Baru kemudian dia berbalik dan melihat Lord Xiejian, Kaisar Wentian, dan yang lainnya. Pada saat ini, Lord Xiejian, Kaisar Wentian, dan yang lainnya semuanya membeku, merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, iblis hati generasi pertama tersenyum dan berkata, kau menggertaknya dalam keadaan bahagia, dan aku menggertak bajingan tua sepertimu, bukankah itu terlalu berlebihan? Tatapan mata Kaisar Fuyao dingin, yang mulia, berani melaporkan namamu. Ledakan, iblis hati dari kehidupan pertama mengangkat tangannya dan menamparnya, dan tubuh kehendak Kaisar Fuyao hancur berkeping-keping seperti kertas. Semudah menepuk lalat, Chen Xinghe, Molan He, dan Fu Lingyun semuanya membeku di sana, bukankah itu terlalu kejam? Betapa eksistensi tertinggi Wen Tiandi dan Changhen Tiandi, mereka dapat disebut tak terkalahkan di seluruh surga abadi. Kalau tidak, mustahil untuk digolongkan di antara Kaisar Surga. Namun saat ini, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka berdua juga membeku, menyadari keseriusan masalah tersebut. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah kehendak dan tubuh Dharma, bahkan jika mereka dihancurkan, itu tidak akan banyak berpengaruh pada dewa sejati mereka. Oleh karena itu, tidak ada rasa takut. Yang benar-benar membuat mereka merasa kesal adalah bahwa mereka jelas-jelas telah membuat persiapan yang matang untuk babak pembunuhan terhadap Su Yi ini, tetapi sebuah kecelakaan terjadi. Dapat dilihat bahwa kalian berdua tidak takut mati. Setan hati dari kehidupan pertama tersenyum hangat, bagaimanapun, bahkan jika itu hancur, itu tidak lebih dari kehilangan dua keinginan dan dharma. Wen Tiandi berkata dengan suara yang dalam, karena yang mulia tahu, mengapa Anda tidak bisa berhenti di sini dan mengobrol. Saya tidak berminat, saya tidak ingin bicara. Setan kehidupan pertama tertawa, dan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya. Sebuah pemandangan aneh muncul, keinginan Wen Tiandi, seperti bola kapas, dipadatkan menjadi bola cahaya seukuran buah lengkeng, dan jatuh ke telapak tangan iblis pertama. Kemudian, dia melemparkannya dengan telapak tangannya, tidak masalah jika kamu tidak takut mati. Lebih menarik bagiku untuk mempraktikkan kemauanmu. Kehendak seorang kaisar surgawi telah disempurnakan menjadi bola cahaya seperti bola pinball. Pada adegan ini, kaisar surga yang penuh kebencian panjang akhirnya mengubah warnanya. Dia tidak lagi peduli untuk mencari tahu siapa pria berjubah hitam itu, tidak peduli untuk memikirkan hal-hal lain, dan akan segera meledakkan dirinya sendiri. Aku lebih suka menghancurkan diri sendiri daripada disempurnakan dan digunakan. Tetapi sebuah tangan besar berada di atas kepalanya. Perilakunya yang merusak diri sendiri segera dipenjara. Sama sekali tidak dapat bergerak. Di hadapanku, apakah begitu mudah untuk menghancurkan dirimu sendiri? Setan hati dari kehidupan pertama mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Ledakan. Kaisar kebencian abadi juga berubah menjadi bola cahaya kecil, yang jatuh ke telapak tangan setan hati dari kehidupan pertama. Kemudian, dia berbalik sambil tersenyum dan menatap Su Yi, meskipun itu hanya setitik kekuatan kehendak Kaisar Langit, itu sangat berguna. Itu berisi kesadaran, kekuatan, dan semangat mereka. Harus kukatakan, kedua orang ini sangat beruntung. Kesempatan itu diberikan kepadaku untuk dikurung, disempurnakan menjadi mutiara spiritual. Bukankah itu berarti bahwa para kaisar langit seperti para dewa, duduk di atas tahta abadi, dan segala cara tidak dapat merampas dan memurnikan kekuatan mereka? Chen Xinghe bergumam dengan ketidakpercayaan di wajahnya. Dia masih mendengar tentang rahasia-rahasia ini dari Kaisar Zhenyu. Setan hati dari kehidupan pertama berkata dengan ringan, yang lain tidak bisa, tetapi aku bisa. Su Yi, cucu yang baik, Chen Xinghe ini benar-benar lelucon yang bagus, dan biarkan iblis pertama yang tua dan tidak bermoral itu mengambil kesempatan untuk memainkannya. Singkirkan itu, dan bawa kedua gadget ini bersamamu. Di masa depan, selama dewa mereka masing-masing muncul, tidak peduli seberapa tersembunyi mereka, kamu akan dapat segera menyadarinya. Di masa depan, jika kamu ingin menghadapi mereka, kamu juga bisa menggunakan dua manik ini.
Iblis hati dari kehidupan pertama menjentikkan jarinya, dan dua bola spiritual muncul di depan Suyi dari udara. Suyi menyimpannya tanpa basa-basi, aku akan mengembalikanmu hadiah saat aku punya kesempatan di masa depan. Iblis pertama tertawa. Mereka bahkan tidak repot-repot melihat melalui hati Suyi yang terjaga. Tetapi pada saat ini, Master Xiejian tiba-tiba berkata, apakah kamu tetua kota Baidi? Dia memiliki tampilan yang rumit, dengan tulisan yang tidak dapat dipercaya di seluruh wajahnya. Dalam tata letak ini, dia hampir menghitung semua kartu hall yang dimiliki Suyi. Bahkan pendukung Suyi telah dipertimbangkan dengan serius olehnya. Alasan mengapa, ruang tanpa batas, milik Yun Wuxiang digunakan adalah untuk mencegah beberapa bantuan asing yang tidak terduga. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa inkarnasi kekuatan dari kehidupan pertama akan muncul di samping Suyi. Ketika dia melihat titik ini, Xie Jianzun hampir pingsan. Bagaimana cara memainkannya? Setan hati generasi pertama berbalik, menatap Tuan Xie Jian, tiba-tiba menjadi marah, dan mengutuk. Hal yang memalukan. Kamu dan aku sama-sama iblis, tetapi mengapa kamu begitu tidak sedap dipandang? Dia menggoyangkan lengan bajunya yang gemuk dengan marah, dan mengangkat jarinya ke Tuan Xie Jian. Situasi pembunuhan yang disiapkan tidak sedap dipandang, tolong pembantuku sangat biasa, dan pada saat ini, kamu masih bodoh untuk mengkonfirmasi identitasku. Kamu benar-benar memalukan. Wajah iblis. Semua orang. Suyi meletakkan tangannya di dahinya dan menghela nafas. Apakah kamu menyalahkannya karena tidak membunuhku hari ini? Setan hati di kehidupan pertama tertawa keras, jika dia benar-benar bisa melakukannya, itu akan membuatku terkesan. Raut wajah Master Xie Jian berubah sejenak, dan dia mendesah, baru sekarang aku menyadari bahwa apapun yang kulakukan, aku ditakdirkan untuk kalah, dan aku tidak punya kesempatan sama sekali. Mengapa kau berkata begitu? Tanya iblis pertama. Xie Jianzun menggertakkan giginya, karena kau di sini. Jangan bilang, sebagai iblis, kau tidak ingin mengambil semuanya darinya. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana kau bisa menoleransiku untuk merebutnya? Wajahnya pucat, tetapi ekspresinya menjadi lesu. Jika kau tidak tahu betapa mengerikannya kehidupan pertama, tidak apa-apa. Tetapi sekarang dia mengetahuinya. Penguasa kota Kaisar Pedang, pencipta perjanjian misterius, legenda tertinggi yang menguasai sisi lain takdir. Apa yang bisa kugunakan untuk melawan iblis pihak lain? Iblis hati generasi pertama mengangkat alisnya, melihat ekspresi kesal dan sedih Master Xie Jian, tiba-tiba kehilangan minat. Dia benar-benar kecewa dengan iblis di kehidupan keduanya. Polanya terlalu kecil. Sebagai perbandingan, tubuh reinkarnasi Suyi membuatnya semakin menghargai dan menyukainya. Entahlah, apakah aku tidak membandingkannya, tetapi orang bermarga Su ini masih memiliki banyak kelebihan. Apalagi yang ingin kau katakan? Iblis pertama bertanya langsung. Master Xie Jian tampaknya telah menyadari bahwa ia telah dikutuk, jadi ia malah menenangkan diri. Ia menatap Suyi dengan rasa kasihan di matanya. Mungkin, di mata kehidupan pertama, aku adalah orang yang tidak sedap dipandang, tetapi mengapa kau tidak, Suyi? Semakin tinggi kau melangkah di jalan, semakin banyak pahala yang akan kau dapatkan. Pada akhirnya, kau akhirnya akan membuatkan gaun pengantin untuk seseorang dan dirasuki oleh kehidupan pertama. Pikirkanlah, aku merasa kasihan padamu. Setelah selesai berbicara dalam satu tarikan napas, Master Xie Jian mengalihkan pandangannya kembali ke iblis kehidupan pertama. Dengan ekspresi tenang, dia mengucapkan kata demi kata, aku mengakui bahwa aku kalah, tetapi, aku tidak akan mati. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.